Ini adalah manusia-manusia yang sedang mengekspresikan pencapaiannya. Ini bebas, merdeka. Yang penting manusia itu memiliki target, berupaya untuk mengejarnya, dan akhirnya ketika mendapat boleh mengekspresikan dengan caranya. Tanpa di ujung timur sana semburat sunrise-nya mulai merekah dari puncak Gunung Agung. Dari satu keindahan berganti dengan keindahan yang lain. Batas Pulau Bali terlihat di sana gunung Batur dan danau Gunung Batur. Lalu bentang samudra atas awan, dan dari puncak sana tadi saya melipir jalur naganya, dan di sini berarak samudra atas awan. Setelah muter-muter 360 derajat, akhirnya kembali ke titik pendekar yang ada di sini. Mengawali hari dengan masak air, terus mendidih. Yuk, nggak wedang yuk. Nggak wedang apa? Oh, yuk, paling enggak itu susu coklat. Ya, mantap. Wah, menurut oke tok tuh. Pagi-pagi dibuka dengan coklat champion dengan jahe asli. Campur ya. Masih sisa satu potong buat di coklat. Ini coklat silang. Ini jahe. Mantap. Dengan regial, ini buat tenaga. Attack Summit, istilahnya keren banget. Attack Summit. Ketok, isu sarapan ketok. Minggu 30 Juni 2024, mengakhiri bulan Juni, kami akan Attack Summit menuju puncak Gunung Agung Bali. Sudah banyak pendaki yang menuju puncak. Kami ngekor dari belakang santai, pelan-pelan. Yes. Pos 2 ternyata dengan ketinggian 2396 mdpl. Kalau dibulatkan 2400 mdl, masih menyisakan 742 mdpl. Elevasinya dinikmati, lumayan lah. 10 meter setelah plakat tadi itu, ini kayak Gunung Semeru. Jalurnya pasir, meletre-meletre. Mantap. Untungnya semacam di tengah jurang sehingga terlindung dari angin. Perjalanan 40 menit dari pos 2 ke pos 3. Selepas pos 3, karakter medannya itu full batu keras, batu khas gunung berapi. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur seperti Medan, Gunung Lawu dari jalur Cemoro, Sewu, batu-batu mantap. Setelah kurang lebih sekitar 200-300 meter melewati batuan granit, batuan hitam khas pegunungan, lalu melewati padas batu. Lalu di depan kelihatan berduyun-duyun, berarak-arak. Mengejar sunrise di puncak. Ini sudah 5:30, tapi tanda-tanda matahari terbitnya atau semburat fajarnya itu belum kelihatan. Dan sekitar 200-300 meter selepas pos 3 itu area terbuka tanpa vegetasi sama sekali. Mantap.
masih berembus cukup kuat. Di depan semburat kilau fajar nampak indah. Ini menuju ke puncak sejati. Kalau tadi itu adalah puncak apa ya? Puncak jalur Pangembangan gitu. Tidak ada namanya, tidak ada plakatnya. Yang jelas perjalanan ini luar biasa. Pesona fajar dari ketinggian itu selalu mengundang decak kagum luar biasa. Ini sisi barat, terlihat lampu-lampu kota. Padahal di atas sudah ada semburat fajar. Guys, keren menuju puncak sejati. Di belakang itu gagal. Ini teman saya, wah, pendekarnya sudah datang ini. Mantap. Mantap. Tadi itu dari puncak sana, naik sampai puncak sana, turun sini. Sudah full di sana. Saya akan menunggu di sini saja. Anginnya kencang. Keren luar biasa dari sini. Ciawi. Di bawah itu sebenarnya batas Pulau Bali. Setelahnya itu adalah lautan. Karena di sana itu jam 6 lebih 10, artinya tepat 2 jam dari pos 2 sampai puncak sejati. Sebuah kesempatan berharga. 2 jam pas sampai sini, 2 jam. Wong kuat ya, karena pendekar. Lali umur 45. Rasanya muda ya. Kalau berkompetisi dengan yang muda-muda lalu masih kelihatan sehat, itu rasanya itu masih muda. Halo Guguk, thank you kau menyapa, thank you. Tapi aku udah bawa bekal, nggak bisa ngasih no. Nah, ini guguknya di puncak Gunung Agung. Nah, kau punya nama siapa? Maaf, udah bawa bekal ya. Iya. Oh, oke. Mantap. Oke bro, akhirnya kita berdua sampai di sini. Ini titik tertinggi dari Gunung Agung. Kenapa ini disebut dengan Gunung Suci? Karena di sepanjang jalur itu adalah area doa. Ada puja-puji yang disampaikan kepada Sang Pencipta dengan cara masing-masing manusia untuk meyakini bahwa Tuhan itu ada dan manusia mengalami kekerdilan, dan karena kekerdilan itu dia membutuhkan sandaran yang lebih mampu daripada diri manusia itu sendiri. Mantap. Oke, dari puncak Gunung Agung kita turun, menikmati yang di sana saja, yang agak longgar. Angin berembus masih cukup kencang. Itu puncak yang pertama di sana. Tadi lewat sana lalu turun. Ini saja ada di puncak kedua atau posisi tengah. Kita lihat bayangan puncak tertinggi Gunung Agung. Ini
atas Pulau Bali. Ini sekarang matahari di bawahnya batas Pulau Bali. Keren, luar biasa. Sedikit mengoreksi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ini puncak pertama Gunung Agung. Nah, ini di belakang ini namanya Gunung Abang. Tadi saya katakan ini itu ternyata batur itu di belakangnya. Kalau yang kelihatan air ini beneran ya itu anu ya, danau toh, danau batur. Ya. Ah. Ini turunan dari puncak yang kedua. Ini jalurnya berpasir ini jalur naga yang kedua, berarti sana tepat sudah. Ini naik akan naik lagi. Lumayan. Keindahannya Gunung Agung. Tiada obat. Mantap. Dari sini terlihat rombongan berbondong-bondong. Ekspresi wajahnya macam-macam. Ada yang tampak bahagia, ada yang tampak lelah luar biasa, ada yang di batas stres pencapaian tidak selesai, ada yang nangis, komplit lah. Ekspresi-ekspresi yang saya lihat sepanjang jalur. Saya hanya komentar aja, tidak membuktikan dengan mengambil gambar mereka, kan nggak enak juga, namanya nggak sopan. Tapi terlihat betul itu tadi yang baru habis simpangan itu dia nangis sih. Masih muda, sering kok kalau mendaki bedanya susah, itu sering juga menjumpai pendaki yang sampai mewek. Tapi ya cukup bangga, apresiasi untuk mereka-mereka yang sampai mewek tapi terus melangkah dan akhirnya tercapai target yang mereka inginkan. Melipir di sini, mantap, sangat rame, full. Yang turun baru kami, numpuk di sana. Padahal kami tadi sudah berdiri ngantri untuk foto itu sudah berdiri. Tapi ini yang turun baru kami berdua. Turun. Iya, lainnya masih numpuk di sana. Ya enggak apa-apa lah, dinikmati. Ya. Akhirnya dari puncak pertama, bayangan Gunung Agung terlihat jelas, view-nya masih aman-aman saja. Di sini tuh jalur angin. Ini kalau dari bawah ini agak bonus datar tapi anginnya kenceng. Kenceng ya. Melipir ke sini. Mantap, tapi anginnya. Jalur sini kalau lepas pos 3 itu full tanpa vegetasi, tapi ini ada edelweiss kecil, indah, keren. Tadi pagi tuh jalan melewati ini turunan, tidak berani berhenti karena anginnya cukup kencang. Kalau berhenti malah punya drop, lalu jalan terus sampai puncak. Mantap.
trek landainya mulai habis, mulai turunan-turunan curam berbahaya dan harus ekstra waspada. Ekstra waspada. Keren, woi, kalau sini lingkar apa ya istilahnya, Gunung Batur kelihatan, kawahnya yang melingkar kelihatan. Top. Saat melewati medan tanpa vegetasi kayak gini, itu ada dua tempat seperti ini. Ini bisa melindungi dari angin, hanya ada dua sepanjang jalur ini, dan itu bisa dimanfaatkan dari angin. Kelihatannya curang banget turunan ini, ngeri ya. Mantap. Untungnya medan tanahnya itu padas, jadi bisa memilih, tidak harus menginjak yang pasir. Kalau menginjak yang pasir terus ya bahaya, pilih gitu padas-padasnya. Kalau sana tanjakannya yang kelihatan curang kalau dari bawah. Tanjakannya terjal, curam. Nah, di sini ada apa ya, penunjuk berupa pilok. Ini bukan vandalis, ini membantu. Karena plakatnya juga susah untuk ditancapkan batuan kayak gini, maka dipilok. Nah, sana ada, turunan di sana kayak lo, kita dianggap aja letter E Gunung Agung. Nah, kalau lelah melihat turunan ke bawah, bayangannya licin berat luar biasa ya, lirik yang keren-keren. Lautan awan, batas horizon, kabut yang berarak, hijau, hutan, pepohonan. Mantap. Di sini ada keterangan ketinggian Simpang Jodoh 2875 mdpl, puncak di sana. Karena ini yang sebelah, kalau turun sebelah kanan ini jalur lama, itu ada di bawah pohon itu ada petunjuk anak panah. Nah, itu jalur lama menuju ke Pangubengan. Tapi sekarang itu ikut arah panah ini. Maka di sini ada Pangubengan agak tidak kentara, lalu dibuat anak panah supaya lurus dulu, nanti sampai di bawah baru belok kanan. Oke. Gas. Tadi pagi saat lewat itu tidak terlalu kentara, kalau jalurnya seram. Ini naik susah, turun juga susah, ekstra waspada dan hati-hati. Itu yang saya maksudkan. Di bawah ceruk tebing itu, ini peristirahatan yang kedua. Ada dua, yang sini satu, terus yang di atas satu. Ini kelihatan hot, mantap. Nah, makin mantap kan terlihat dari sini jalurnya, tantangannya. Nah, itu samar-samar terlihat warna-warni tenda itu pos 2. Kami ninda di sana. Nah, ini masih ada manusia-manusia yang attack summit. Tapi kebanyakan TikTok ternyata Gunung Agung itu yang ninda lebih sedikit daripada yang TikTok. Masih gagah Gunung Abang, lalu di belakangnya lingkar atau pelawangan dari Gunung Batur. Mantap. Pendekar TikTok kok ini. TikTok ini. TikTokan semua. Ini tidak ada yang nenda TikTok kok ini. Enggak nenda kan? Enggak, beneran TikTok kok. Setengah satu. Cepet. Kami pasukan sepuh. Sepuh bukan profesional, maksudnya badannya sepuh gitu. Kami nenda. Mantap gitu. Deket tak? Oh enggak, kalau di sini tidak.
Saya kemarin tanya orang-orang itu tidak ada yang bilang 5 menit lagi soalnya. Itu tren di Jawa itu. Tren Gunung Jawa 5 menit lagi. Di sini tidak ada. Saya tanya, wow. 1 menit lagi. Mantap. Udah nggak usah naik dah, capek. Bisa naik. Kelihatan curam banget deh. Turunannya curam berarti nanjaknya itu kalau nanjak siang-siang tektok kayak gini tuh les. Sudah mentalnya sudah kebunuh duluan. Untungnya tadi tuh gelap tidak kelihatan. Sampailah di jalur persimpangan antara ke kiri itu jalur Edelweiss atau lewat Pasar Ageng, Pasar Ageng. Lalu yang ke kanan itu lewat Pengubengan, Pura Besakih. Nah, saya ke sini belok kanan sesuai arah petunjuk. Lalu di sini apakah kelihatan keren? Ya, keren lah. Lihat dulu view-nya yang cakep, ciamik. Batu-batu, mantap. Ini loh tebing batunya yang saya katakan kayak di Lawu lewat Cemoro, Sewu. Mantap turunannya. Tebing batunya mantap, kelihatan keras sekali batunya. Tebing batu dan keindahan lembah. Piye, pendekare? Monggo. Ayo wis, oke, lanjut. Di sana masih Gunung Abang dan Gunung Batur. Di sana ada si Manki nongkrong itu. Nah, tidak terlalu kentara tapi ada Manki. Lalu di sini tebing batu. Dari tebing batu masih membingkai keindahan lembah bawah. Turunnya juga cukup lama. Jam 8:20 sampai pos 3 Puragori Agung. Ini ada 2 tenda. Selepas pos 3 itu jalannya dominan landai, vegetasi rapat, tapi ya kayak gini nih, penuh dengan pasir dan batu, jadi juga harus ekstra hati-hati karena kayak gini itu malah mudah terpeleset. Temanku sudah di depan sana, si juga. Akhirnya 8:30 lebih 10 atau jam 9 kurang 20 sampai di pos 2 di camp area. Iya, itu tendanya ngumpet bersembunyikan. Nah, itu tadi terlihat dari sana, dari gundukan apa itu, pos, bukan perjumpaan atau persimpangan. Sampai di tenda lalu masak. Ini mau bikin sup tempe goreng. Sebenarnya pengen masak nasi tapi ini sudah jam 9, nanti tambah masak nasi bisa turunnya lebih dari jam 12. Udahlah, kita bikin cepat aja sup sama goreng tempe buat bekal tenaga turun. Yes lah, cerdas. Ini loh bikin sup, goreng tempe, untuk dikira cerita bohong kayak kopi susu, dikira hapus-hapus.
reporternya seorang om-om, mbah-mbah, karena ya sudah 45 tapi konten ala-ala. Ya, nggak apa-apa. Karena generasi muda itu budayanya adalah no picture hook. Jadi kalau saya cerita nanti dikira bohong. Ya lebih pada itu sih sebenarnya. Untuk memfilter kata-kata jahat yang seolah-olah kita ini tidak punya pengalaman. Bukan soal pembuktian, hanya sebagai bukti tapi bukan untuk pembuktian. Aneh toh, bukan pembuktian kok perlu bukti. Matang sup warep. Nguyup sup airnya. Bagaimana saudara rasanya? Luar biasa. Luar biasa. Tidak anu toh, tidak merekayasa toh. Asli ada rasanya toh. Mantap. Gunung, sop, bes. Mantap. Nikmat banget. Terima kasih. Packing sudah selesai, sarapan sudah selesai, bongkar. Jam 11 persis kita akan mengadakan perjalanan turun. Di sana bawah masih terlihat panorama yang luar biasa. Selepas camp area pos 2 dibuka dengan turunan jalur yang seperti ini, ya, meletre berat toh. Pilih nyawang sing kono bae. Jos. Selepas pos 2 itu perjalanan turun masih ekstra hati-hati karena ini isinya adalah pasir dan batuan kerikil, ini mudah terjerembab. Nyawang sing apik-apik wae. Sekarang kalau lihat turunannya itu kelihatan curam banget, dan memang ini Gunung Agung ternyata salah satu gunung yang bentuknya lancip. Maka dengan sendirinya medan tanjakannya cukup terjal. Maka harus hati-hati karena memang terlihat curam. Naik membutuhkan tenaga, turun membutuhkan konsentrasi. Sama beratnya. Dan kemarin Sama-sama berat. ya sama-sama berat. Naik turun sama-sama berat. Kayak gini nih. Berat banget. Meletre. Kita kemarin naik itu 2,5 jam dari pos 2 ke pos 1 ke pos 2. Kalau ini turun tidak tahu apakah waktunya sama atau lebih lama, karena membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Ya dinikmati saja. Kalau lihat jalurnya bosan ya, sesekali dari ruang-ruang yang terbuka kita bisa melihat langit biru dipadu dengan barisan awan dan keindahan lembah-lembah. Ini tenda dari kemarin hampir bareng dengan kami pos 1. Inilah kalau mengabaikan keselamatan dari jalur Gunung Agung, jadi harus konsentrasi mata, perhatian. Makanya oleng sebentar itu resikonya jatuh. Ini terpental tadi gara-gara mau reportase ini loh. Dua tenda ini dari hampir bareng dengan kami, sempat ngobrol-ngobrol di pos 1 kemarin. Mereka cukup di sini. Tadi ketemu saat menjelang puncak. Mereka cerita kalau tidak sampai pos 2, ternyata camp di sini. Ini jalur yang membutuhkan konsentrasi, apalagi kayak gini nih. Kanan kiri tebing curam. Punggungan bukitnya itu kecil, lancip-lancip, curam. Bawah sebelah kanan juga curam. Harus hati-hati saat merambati punggungan. Yes. Selepas hutan yang didominasi oleh cemara,
kita akan masuk ke dalam hutan yang mulai campur dengan vegetasi yang lain. Ini sudah mulai banyak persimpangan. Nah, kalau ada persimpangan seperti ini sebaiknya ambil yang kiri saat turun. Kalau yang ini jalur yang full lewat punggungan, kalau yang kiri gini agak sedikit damai, landai gitu, karena diputer-puter. Ya memang waktu tempuhnya jadi agak sedikit lama, tetapi cukup membantu lutut untuk ya tidak terlalu berat lah, apalagi untuk pasukan jumbo jumbo lutut jumbo lutut. Ini menjadi lebih realistis pada kemampuan diri. Nah, ini kan vegetasinya sudah tidak didominasi oleh cemara, tapi sudah macam-macam. Saya tidak tahu yang bentuknya kayak daun waru ini pohon apa. Penduduk lokal, tahu tidak itu? Wah, tidak tahu ternyata deh. Kaget saya ini tidak tahu ini. Tanya nama vegetasi aja dia tahu ini. Gimana ini? Nah, nama besar sebagai guide ini dipertaruhkan ini. Ini kan lebih bersahabat, lebih asik lah. Kanopi hutannya juga sangat asik, sangat-sangat bisa dinikmati. Akhirnya sampailah di pos 1, kurang lebih 1,5 jam dari pos 2. Di sini plakatnya. Setelah 30 menit beristirahat di pos 1, kita akan melanjutkan perjalanan. Sekarang jam 1 pas. Mantap. Selepas pos 1 itu vegetasinya lebih beragam, macam-macam, dan medannya juga lebih landai, tidak setajam yang selepas pos 1. Sehingga kewaspadaannya agak berbeda. Mantap vegetasinya. Ekspresi dari yang reporternya lelah, ngantuk, yang jelas ngantuk. Dan bisa tidur itu tidak sampai 2 jam semalam. Lah aku nggak dengar suara itu kan mesti bangun. Kalau masih ada suara nggak bisa tidur. Nah iya tuh. Angin kencang gitu bisa tidur tanpa tenda, ngorok. Tapi mungkin karena terlalu lelah. Untuk para pencinta udara-udara segar, pohon-pohon dengan aneka varietas, lalu kicauan burung masih beragam juga, sangat rekomendasi di jalurnya. Ini antara pos 1 ke base camp, hutannya asik dan tanjakannya tidak terlalu terjal. Ini bisa saja didatangannya untuk camping ceria. Daki camping ceria dari bawah sampai pos 1 hanya untuk menikmati suasana hutan. Hutannya asik. Vegetasi hutan rapat mulai terbuka, lalu berpadu dengan, kalau di Jawa namanya rumput kolonjono atau rumput gajah buat pakan ternak. Nah, ini berarti hampir sampai di base camp. Penanda yang paling akurat itu nanti ketika vegetasi yang pohon ini sudah habis, tinggal pinus yang kemarin pada mati kena guguran awan panas waktu erupsi.
reporternya selain lelah, yang utama adalah ngantuk. Ngantuk luar biasa. Sudah ada pada elevasi, bukan elevasi, ini ketinggian 1200 mdpl. Udah kebuka, panas, banyak tanaman yang mati karena terkena awan panas saat erupsi. Kakinya sudah sangat-sangat ambyar, tenaganya habis, matanya ngantuk. Lumayan dapat bonus yang sejuk. Tepat 40 menit dari pos 1 sampai gerbang pendakian. Akhirnya selesai sudah. Dan ini pos registrasi kemarin. Ini mau menuju ke parkiran. Nah, itu ini loketnya di sini. Lalu ini harga tiketnya di Sabesagi. Mancanegara atau asing 100.000, wisatawan domestik atau Indonesia 50.000. Nah, parkirannya di sana. Di depan itu area parkir antara peziarah dan pendaki, jadi satu untuk sepeda motor. Lalu di depannya juga sudah ada warung yang cukup komplit kalau hanya untuk membeli perlengkapan dan perbekalan. Pura Pangubengan Besakih, pura yang paling atas ini. Guide-nya di sana itu. Mantap. Mantap, guys.